Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Candi Borobudur, Candi Prambanan juga merupakan salah satu candi umat Hindu yang terbesar di Indonesia. Sejarah Candi Prambanan sendiri dimulai pada sekitar pertengahan abad ke-9. Sampai saat ini masih belum ada yang mengetahui dengan pasti kapan dan atas perintah siapa candi yang satu ini dibangun. Namun peneliti sejarah memperkirakan Candi Prambanan dibangun oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yakni Raya Balitung Mahasambu. Dugaan tersebut didasarkan pada isi prasasti Siwarga yang ditemukan di sekitar Candi Prambanan dan kini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti Barangka tahun Saka 856 Masehi ini dibuat pada periode kepemimpinan Rakai Pikatan. Berdasarkan prasasti Siwarga, Candi Prambanan dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa. Dan hal itulah yang kemudian membuat komplek candi ini dikenal dengan nama Siwarga, yang artinya rumah Siwa, dan Siwalaya yang artinya ranah Siwa atau alam Siwa. Ada sejumlah kisah yang menjadi legenda di Candi Prambanan. Contohnya sejarah perebutan kekuasaan antara dinasti Salyendra dan Sanjaya untuk berkuasa di Jawa Tengah. Pada kisahnya, Prabu Baka dimaksudkan sebagai Raja Samaratungga dari Salyendra. Rakai Pikatan adalah Bandung Bondowoso dan Pramudawardhani putri Samaratungga, serta Roro Jonggrang merupakan istri Rakai Pikatan. Kisah Roro Jonggrang sendiri merupakan kisah yang melegenda yang menceritakan tentang candi-candi Bandung Bondowoso yang masih belum selesai dan kini dikenal sebagai Candi Sewu. Arca Durga di ruang utama Candi Utama sendiri disebut sebagai perwujudan Rara Jonggrang yang dikutuk menjadi batu karena telah ingkar janji. Bangunan candi ini disempurnakan terus-menerus oleh raja-raja Medang Mataram seperti Raja Daksa dan Raya Tulodong. Pembangunan komplek juga diperluas dengan pembangunan ratusan candi tambahan di sekitar Candi Utama. Fungsi dari candi-candi tersebut adalah sebagai tempat pergelaran upacara-upacara penting Kerajaan Mataram. Ciri khas arsitektur Candi Prambanan sendiri yakni berpedoman pada tradisi arsitektur Hindu dalam kiblat Wastu Sastra. Model kompleknya mengikuti model alam semesta yang menurut konsep kosmologi Hindu terbagi atas beberapa lapisan tanah alam atau loka. Denah asli Candi Prambanan berbentuk persegi panjang yang terdiri atas halaman luar dan 3 pelataran, yakni jaba di luar, tengahan di tengah, dan jeron di dalam. Pelataran luar saat ini hanya merupakan pelataran kosong dan belum diketahui apakah pada awalnya terdapat bangunan atau hiasan di pelataran ini. Pelataran luar dan tengah dahulunya dikelilingi pagar batu yang kini telah runtuh. Sementara di pelataran tengah terdapat candi-candi memusat yang bentuk dan ukurannya sama, yakni kuas denah 6 meter persegi dan tinggi 14 meter. Hampir seluruh candi di pelataran tengah hancur dan yang tersisa hanya reruntuhannya saja. Sementara di pelataran dalam terdapat tempat suci yang semula dikelilingi oleh gerbang-gerbang dan saat ini hanya gapura Paduraksa di sisi selatan Candi Prambanan yang kondisinya masih utuh. Komplek Candi Prambanan sendiri memiliki 4 arah penjuru angin dengan candi utama yang menghadap ke arah timur. Untuk kompleknya terdiri dari 3 candi Trimurti, yakni Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma. Kemudian terdapat 3 candi wahana, yakni Candi Nandi, Candi Garuda, dan Candi Angsa. 2 candi apit di antara candi-candi Trimurti dan wahana di utara dan selatan. 4 candi kelir di 4 mata angin, tempat di belakang pintu masuk zona inti. 4 candi patoh di 4 sudut zona inti dan 224 candi perwara. Candi perwara tersusun dalam 4 bagian, memusat dengan candi per baris sebanyak 44, 52, 60, dan 68 candi. Dengan demikian,
terdapat 20 candi di Komplek Candi Prambanan. Candi Prambanan sendiri ditemukan pada tahun 1733 oleh surveyor Belanda di bawah pengawasan Sir Thomas Stamford Raffles. Kala itu Raffles memerintahkan penyelidikan lebih lanjut. Namun reruntuhan Candi Prambanan tetap terlantar hingga berpuluh-puluh tahun, sampai akhirnya penggalian dilakukan pada tahun 1880. Akan tetapi upaya ini malah membuat penjarahan ukiran batu candi meningkat. Pemerhati arkeologi dan budaya dari Belanda yang melakukan pembongkaran pada candi ini. Batu-batu candi diletakkan sembarangan di sepanjang Sungai Opak. Arca dan relief candi diambil warga Belanda untuk dijadikan hiasan taman. Sementara batu-batu candi digunakan warga lokal untuk bahan bangunan dan pondasi rumah. Dan pada tahun 1902 sampai dengan 1903, pemimpin pemugaran Candi Borobudur mulai memelihara bagian Candi Prambanan yang rawan runtuh. Pemeliharaan Candi Prambanan dilanjutkan pada tahun 1918 oleh Jawatan Purbakala. Perawatan Candi Prambanan oleh arkeologi dari Belanda berakhir pada tahun 1942. Kemudian renovasi Candi Prambanan ini diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan berlanjut hingga tahun 1993. Pemugaran Candi Siwa, Candi Utama Komplek Candi Prambanan sendiri selesai pada tahun 1953. Kemudian pada tahun 1999 Candi Prambanan ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Dan hingga saat ini Candi Prambanan masih kerap didatangi oleh para peziarah atau wisatawan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, itulah tadi sahabat sedikit cerita tentang kisah sejarah Candi Prambanan. Mudah-mudahan bisa membantu untuk mengingatkan kita tentang sejarah di Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.